Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang topik cyber security. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Fahmi Zudi dengan NIM 21074 11033. Dan saya Muhammad Ihsan dengan NIM 21074111045. Yang pertama ada pengertian cyber security. Cyber security adalah penerapan dari teknologi, proses, dan kontrol untuk melindungi sistem jaringan, program, perangkat, dan data dari segala serangan digital atau cyber attack. Cyber security dapat dilakukan dengan melakukan pemasangan firewall, backup data, multifaktor, authentication, dan lain sebagainya yang dapat mencegah cyber kriminal untuk memasuki sistem Anda. Selanjutnya, kenapa cyber security penting? Yang pertama, cyber attack terus berkembang dan semakin canggih. Pelaku menggunakan berbagai taktik yang semakin berkembang dan canggih, termasuk social engineering, malware, dan ransomware. Yang kedua, sebuah studi pada 2020 yang dilakukan oleh MCAV dan CSIS atau Center for Strategic and International Studies mendapatkan bahwa lebih dari 1 triliun USD ekonomi dunia hilang setiap tahun akibat cybercrime. Yang ketiga, penipuan digital menjadi jenis kejahatan yang sering terjadi dibandingkan penipuan secara fisik. Lalu, siapa yang membutuhkan cyber security? Bisa dibilang semua orang yang terhubung dengan internet membutuhkan cyber security, dikarenakan sebagian besar cyber attack dilakukan secara otomatis yang lebih bertujuan untuk mengeksploitasi kerentanan umum daripada situs web atau organisasi tertentu. Tipe ancaman cyber security yang pertama ada malware, yaitu program maupun file yang dibuat untuk merusak perangkat, server, dan jaringan. Lalu ada backdoors, program yang dapat mengakses sistem, aplikasi, atau jaringan tanpa melalui proses autentifikasi. Selanjutnya ada social engineering, teknik manipulasi psikologis yang memanfaatkan kesalahan manusia untuk mendapatkan data berharga. Yang terakhir ada DNS poisoning attack. DNS yang dikompromi untuk mengarahkan lalu lintas ke website yang berbahaya atau phishing. Lalu ada manfaat dari cyber security. Yang pertama yaitu melindungi data sensitif pengguna dari ancaman identity theft. Yang kedua, waktu pemulihan yang lebih singkat. Yang ketiga, menjaga produktivitas kerja karena sistem yang aman. Lalu yang terakhir ada membantu kepercayaan customers karena memiliki sistem yang aman. Selanjutnya ada 5 tipe cyber security. Yang pertama itu critical infrastructure cyber security, ya, lalu network security, cloud security, IoT atau Internet of Things security, dan application security. Lalu tadi yang pertama critical infrastructure cyber security. Critical infrastructure cyber security digunakan untuk mengamankan sistem yang memiliki infrastruktur kritis atau bisa dibilang sistem yang sangat dibutuhkan masyarakat. Contohnya jaringan listrik, air, lampu lalu lintas, rumah sakit, dan lain-lain. Untuk mengurangi kemungkinan cyber malware atau mengurangi cyber attack, organisasi bertanggung jawab dalam menjaga infrastruktur dengan mengakses titik-titik rentan untuk melindungi bisnis. Organisasi yang memanfaatkan critical infrastruktur juga harus mengevaluasi jumlah kerusakan yang disebabkan oleh serangan cyber. Mereka wajib memiliki rencana darurat untuk membantu bisnis supaya tidak menanggung beban serangan cyber. Lalu yang kedua ada application security, ini yaitu kerentanan aplikasi web merupakan titik umum penyusupan bagi para pelaku cyber attack. Karena aplikasi memainkan peran yang semakin penting. Sangatlah penting untuk fokus pada keamanan aplikasi web. Yang ketiga ada keamanan jaringan. Keamanan jaringan adalah proses melindungi kegunaan dan integritas jaringan dan data. Hal ini dicapai dengan melakukan uji penetrasi jaringan yang akan menilai kerentanan dan masalah pada jaringan. Lalu yang keempat ada cloud security. Banyaknya jumlah data pada sebagian besar organisasi berakibat sulit untuk disimpan dalam bentuk fisik. Seringkali data tidak terstruktur dan
berasal dari sumber yang tidak diketahui, sehingga menyebabkan potensi ancaman terhadap jaringan. Oleh karena itu, Amazon Web Service, Microsoft Azure, dan Google Cloud menghadirkan platform cloud computing yang memungkinkan pengguna dapat menyimpan dan memantau data dengan menerapkan alat keamanan. Kemungkinan serangan cyber dapat berkurang karena pengguna akan diberikan daya yang diamankan dengan mengintegrasikan sistem platform keamanan cloud. Yang kelima ada IoT security, yaitu keamanan IT yang mengacu pada metode perlindungan yang digunakan untuk mengamankan perangkat yang terhubung ke internet. Istilah IoT sangat luas dan dengan teknologi yang terus berkembang, istilah tersebut menjadi lebih luas. Keamanan IoT adalah rangkaian teknik, strategi, dan alat yang digunakan untuk melindungi perangkat ini agar tidak disusupi. Lalu yang keenam ada pelatihan kewaspadaan staf. Human error menjadi salah satu alasan terbesar dalam kebocoran data. Oleh karena itu, perlu untuk membekali staf dengan pengetahuan untuk menghadapi ancaman yang ada. Staff awareness training akan menunjukkan para staf bagaimana ancaman-ancaman ini berimbas kepada mereka dan membantu mereka menerapkan praktik terbaik dalam menghadapi ancaman-ancaman ini. Selanjutnya ada manajemen password. Lebih dari 500.000 password di Indonesia pada tahun 2021 adalah 12345 dan 12346. Dan lebih dari 50.000 user menggunakan password dengan keyword bismillah, QWERTY, dan password sebagai password mereka. Manajemen password sangatlah dibutuhkan. Membuat password yang unik menggunakan kombinasi antara huruf, angka, dan simbol merupakan salah satu cara agar terhindar dari serangan cyber. Lalu tantangan dalam menerapkan cyber security. Menerapkan cyber security yang efektif kini menjadi tantangan karena ada begitu banyak perangkat dibandingkan pengguna dan penyerangan pun menjadi lebih inovatif. Walaupun infrastruktur pendukung keamanan cyber telah diperkuat saat ini, tetapi tidak menutup kemungkinan peningkatan ancaman keamanan cyber secara eksponensial. Melihat urgensi dari cyber security, maka perlu upaya serius dari organisasi untuk membangun suatu infrastruktur pengamanan data dan informasi yang handal, personil yang berkompeten, serta menyusun suatu prosedur operasional yang baku dalam pengelolaan data dan informasi dengan mengacu pada standar cyber security. Ya, segitu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.